Halo semuanya, salam intelektual. Bukan siapa yang paling kaya yang bertahan, tetapi siapa yang paling cerdas mengelola asetnya, itulah yang bertahan hari ini. Pernah tidak kita merasa sudah bekerja keras, punya rumah, kendaraan, tabungan, tapi keuangan tetap terasa berat? Kalau semua aset saudara tidak menghasilkan uang, itu bukan kekayaan, tapi cuma koleksi beban. Masalahnya sering bukan pada berapa banyak aset yang kita punya, tetapi kita tidak paham jenis aset apa yang kita miliki. Apakah itu aset lancar atau tidak lancar, aset produktif atau hanya sekedar beban biaya, aset berwujud atau justru aset digital yang nilainya jauh lebih besar. Di video ini kita akan membahas jenis-jenis aset secara praktis, konkret, dan relevan dengan kondisi hari ini. Mulai dari konsep akuntansi sampai realitas aset di era revolusi industri 4.0. Ini penting bukan hanya untuk mahasiswa akuntansi atau manajemen, tetapi juga untuk siapapun yang ingin lebih cerdas mengelola kekayaan pribadi maupun kekayaan organisasi. Secara sederhana, aset adalah sumber daya yang kita kuasai hari ini dan bisa memberi manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya, uang tunai, kendaraan, mesin produksi, pabrik, saham, merek dagang, bahkan software dan data pelanggan. Jadi, aset itu bukan hanya benda besar seperti tanah dan gedung. HP yang kita miliki untuk jualan online itu juga aset. Akun marketplace yang sudah punya ribuan pelanggan itu juga aset. Artinya, siapapun yang bekerja, berbisnis, atau mengelola organisasi pasti sedang mengelola aset, sadar atau tidak sadar. Banyak orang menyamakan aset dengan properti, padahal properti hanyalah salah satu jenis aset. Aset adalah semua yang bernilai ekonomi, termasuk uang, saham, hak paten, software, mesin, dan data, serta lainnya. Sedangkan properti adalah bagian dari aset yang berbentuk tanah dan bangunan. Jadi, punya saham itu merupakan aset, tapi bukan properti. Kalau kita punya hak cipta buku, itu berarti kita punya aset, tapi bukan properti. Punya rumah, itu berarti kita punya aset sekaligus properti. Ini penting supaya kita tidak salah fokus. Orang yang tidak punya rumah bisa saja jauh lebih kaya asetnya karena punya saham dan bisnis. Aset lancar bisa cepat jadi uang dalam waktu dekat, di bawah 1 tahun. Itulah yang dikatakan aset lancar. Bisa cepat jadi uang dalam waktu dekat, kurang dari 1 tahun. Contohnya kas, saldo bank, piutang pelanggan, persediaan barang dagang, uang muka, biaya dibayar di muka. Contoh nyata, toko online punya stok barang dan piutang dari seller, itu merupakan aset lancar. Sedangkan aset tidak lancar dipakai untuk jangka panjang. Contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan operasional, software, ERP, merek dagang, hak paten. Kesalahan umum, perusahaan itu terlihat kaya karena punya gedung megah, tapi kasnya seret, operasionalnya macet. Artinya, aset tidak lancar besar, sedangkan aset lancarnya lemah. Sedangkan aset berwujud bisa dilihat dan disentuh, seperti tanah, mesin, kendaraan, bangunan. Aset tidak berwujud itu biasanya tidak terlihat fisiknya. Misalnya merek, hak paten, hak cipta, goodwill, nama baik, lisensi software, sistem ERP. Contoh zaman sekarang, logo Apple nilainya jauh lebih besar dari pabriknya. Aplikasi Gojek itu lebih bernilai daripada gedung kantornya. Di era digital, yang tidak kelihatan sering justru yang paling mahal. Aset yang tidak bekerja untuk Anda, perlahan akan bekerja melawan Anda. Aset produktif itu biasanya selalu menghasilkan uang. Rumah disewakan, contohnya saham yang memberi dividen, bisnis, mesin produksi, emas untuk investasi, itu semua merupakan aset produktif yang menghasilkan uang. Sedangkan aset non-produktif itu tidak menghasilkan uang. Rumah yang hanya ditempati, mobil pribadi, tas branded koleksi, baju
branded koleksi, sepatu branded koleksi, tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Bukan berarti aset non-produktif salah, tetapi kalau semua aset kita non-produktif, jangan heran kalau keuangan jalan di tempat. Aset liquid itu cepat jadi uang, contohnya tabungan, deposito jangka pendek, reksadana pasar uang. Sedangkan aset investasi itu untuk pertumbuhan jangka panjang, contohnya saham, obligasi, properti investasi, emas, bahkan aset digital seperti kripto, platform, dan platform digital. Prinsip keuangan yang sehat adalah liquid itu aman, investasi untuk bertumbuh. Orang yang hanya pegang aset liquid aman tapi lambat berkembang. Orang yang hanya pegang aset investasi cepat tumbuh, tapi rawan krisis likuiditas. Sedangkan di sektor publik, aset bukan hanya gedung kantor, tapi juga jalan, jembatan, jaringan air, konstruksi dalam pengerjaan, buku perpustakaan, aset budaya. Sedangkan aset di perbankan dibagi menjadi aset produktif, contohnya kredit, surat berharga, aset liquid, kas, giro di Bank Indonesia, aset resiko, kredit beresiko tinggi. Di era revolusi industri 4.0 itu aset dibagi menjadi mesin jadi pintar, Internet of Things IoT. Data pelanggan itu jadi aset di era revolusi industri 4.0. Software jadi aset utama, sumber daya manusia digital jadi aset kunci. Sekarang perusahaan bisa kaya tanpa punya banyak gedung. Yang mahal justru datanya, platformnya, dan manusianya. Jadi, kita belajar bahwa aset itu luas, fisik dan non-fisik. Tidak semua aset menghasilkan uang. Aset harus dikelola secara strategis, bukan sekedar dikumpulkan. Dan di era digital, data, sistem, dan sumber daya manusia adalah aset baru yang sangat menentukan daya saing perusahaan. Memahami jenis-jenis aset membuat kita lebih cerdas mengelola keuangan pribadi, lebih bijak mengambil keputusan bisnis, dan lebih siap menghadapi perubahan zaman. Aset bukan tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang apa yang Anda kelola dengan cerdas. Mulai hari ini, coba cek aset saudara bekerja untuk saudara atau saudara yang bekerja mati-matian untuk membiayai aset. Kalau kita tidak memahami jenis aset, maka aset bisa menjadi beban, bukan sumber daya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini membuat Anda lebih sadar, kaya itu bukan soal punya banyak aset, tapi paham cara mengelola aset tersebut. Saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan. Sampai jumpa di topik manajemen aset yang lebih tajam dan aplikatif berikutnya. Terima kasih.